Kita ke informasi selanjutnya. Sesuai ketentuan Undang-Undang Pilkada, jika terbukti menerima imbalan atau meminta mahar politik, peminta imbalan akan dikenakan sanksi pidana kurang lebih 6 tahun. Sementara sanksi administrasi akan diberikan kepada partai politik yang melanggar dan tidak diperbolehkan mengusung calon di pilkada berikutnya pada wilayah yang sama. Kasus dugaan mahar politik yang diungkapkan Lanyala Mataliti beberapa waktu lalu kini ditanggapi Bawaslu Jatim. Dalam sepekan ke depan, Bawaslu akan meminta keterangan dari pihak terkait. Sesuai ketentuan Undang-Undang Pilkada, laporan resmi dari pelapor akan diserahkan kepada penyidik pusat Gakumdu yang terdiri dari pengawas pemilu, kepolisian, dan kejaksaan. Dan jika terbukti menerima imbalan atau meminta mahar politik, maka oknum yang meminta imbalan akan dikenakan sanksi pidana kurang lebih 6 tahun penjara. Sementara sanksi administrasi akan diberikan kepada partai politik yang melanggar, tidak diperbolehkan mengusung calon di pilkada berikutnya di wilayah yang sama. Ya masih kita telusuri nanti bukti-buktinya, bukan nanti Pak Nyala, tapi ada aktivitas itu yang kemudian bisa kita tindak lanjuti karena ikhtiar pengawas pemilu untuk mewujudkan pemilihan kepala daerah secara demokratis itu juga biar memang betul-betul dilaksanakan. Meskipun tidak menjalankan, tapi partai politiknya kan ada, dan dugaan itu kalau memang ditopang dengan bukti yang cukup dan proses di penyidikan tindak pidananya dan dapat dibuktikan di dalam pengadilan dan kemudian nanti putusan yang berkekuatan hukum tetap. Ke informasi pertama, pemirsa, Badan Pengawas Pemilu berencana memeriksa Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto terkait tudingan mahar politik untuk ikut Pilgub Jawa Timur yang dilontarkan Lanyala Mataliti beberapa waktu lalu. Ketua DPP Gerindra Bidang Hukum Habibur Rahman mengatakan tindakan Bawaslu tersebut harus berdasarkan bukti yang kuat. Habibur Rahman menilai sebagai aparat penegak hukum, Bawaslu harus bekerja dengan profesional dan berdasarkan bukti yang kuat bila menindak kasus ini ke proses pemeriksaan. Bukti adanya permintaan uang tersebut dinilai penting dan Bawaslu tidak hanya bertindak berdasarkan tudingan yang dilontarkan Lanyala saja. Habibur Rahman juga menilai bahwa uang yang disebut Lanyala merupakan uang saksi dan bukan mahar politik. Sudah sering dengar ya Mbak Titi mengenai mahar politik. Lanyala sendiri. Kita dengar kemarin banyak sekali testimoni, kita nggak perlu minta. Kayak lain sebagainya itu kalau dipertanyakan. Artinya kepada bakanya lah. Ya tentu kita ada mengusulkan pemilihan ini, kami garis bawahi bahwa bukan hanya Pak Lanyala yang prihatin. Bawaslu ini kan aparat penegak hukum juga karena ada kewenangan penegakan hukum. Dia harus bekerja pure profesional berdasarkan bukti-bukti yang ada. Jadi jangan masuk ke ranah yang politis, itu bisa bahaya. Ini bukan Habibur Rahman ketua DPP Partai Gerindra saja, Habibur Rahman pendukung Prabowo. Nah, kalau sudah konteks pendukung Prabowo, saya pikir ini bisa repot. Itu sensitif sekali kalau sentuh-sentuh nama Prabowo. Gitu. Sebelumnya, Lanyala Mataliti menuding ada permintaan mahar politik 40 miliar rupiah oleh Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto. Sementara itu, Wakil Ketua Umum Gerindra Ferry Juliantono membantah adanya mahar politik dalam pilkada. Pernyataan mantan Ketua Umum PSSI Lanyala Mataliti 11 Januari kemarin sempat menghebohkan publik. Pasalnya jelang pencalonan dirinya di Pilkada Jawa Timur pada Juni mendatang, ia mengaku sudah dimintai uang terlebih dahulu oleh Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto sebesar 40 miliar rupiah yang dianggap sebagai mahar politik. Uang tersebut sebagai uang saksi untuk seluruh TPS di Jawa Timur. Lanyala mengaku uang saksi ini diminta Prabowo pasca surat penugasan yang diberikan kepada Lanyala pertanggal 9 Desember lalu untuk mengumpulkan dukungan partai guna pencalonan dirinya. Dia menanyakan kesiapan saya sampaikan saya siap. Kemudian Pak Prabowo menanyakan bahwa saya siap uang nggak? Saya bilang siap kalau saya uang. Dia tanya lagi, bisa kapan uang? Siapkan kapan? Oh, saya bilang nanti aja Pak setelah rekom selesai. Saya ada pengusaha-pengusaha muslim dan saya sampaikan bahwa saya juga sudah kasih keluar uang 5,9 miliar diterima oleh
saudara Sambaju Daniel. Namun tanggapan berbeda datang dari Wakil Ketua Umum Gerindra, Ferry Juliantono. Ferry membantah jika uang sebesar 40 miliar dianggap sebagai mahar politik. Saya ingin menyampaikan bahwa konteksnya adalah sebenarnya bukan mahar, bukan satu permintaan, tapi satu pembicaraan antara kandidat dengan Pak Prabowo yang dalam pembicaraan itu memang terdapat satu fakta bahwa kebutuhan-kebutuhan yang harus bisa dipenuhi oleh kita semua, baik partai maupun seorang kandidat untuk bisa maju, apalagi dalam konteks pilgub di Jawa, contohnya di Jawa Timur itu memerlukan relatif biaya yang tidak sedikit gitu. Pihak Gerindra sendiri juga membantah jika uang sebesar 40 miliar rupiah tersebut dianggap sebagai sebuah permintaan, apalagi pemaksaan. Ferry menyebut bahasan terkait uang saksi tersebut lebih pada konteks kesanggupan kandidat dalam memikirkan kebutuhan paslon untuk pilkada. Sebenarnya bukan, sekali lagi bukan meminta, tapi konteks pembicaraannya adalah ini mengenai soal kesanggupan bagi kandidat gitu, untuk bisa memikirkan tentang kebutuhan-kebutuhan yang itu. Karena mohon maaf, kan kebetulan Partai Gerindra kalau untuk konteks yang misalkan di Jakarta kita partai yang biasa gotong royong gitu. Pak Prabowo Subianto pun juga dalam beberapa kali pilkada pun juga misalkan kesaksian Pak Ridwan Kamil, misalkan Pak Jokowi waktu tahun 2012 itu kan sebenarnya juga kita dukung mengenai besaran biaya untuk soal saksi, untuk soal kampanye, kemudian untuk soal biaya iklan di media, itu kan sebenarnya besaran-besaran yang sifatnya sudah baku dan sebaiknya memang itu dibicarakan antara partai dengan si kandidat. Sumbernya bisa berasal dari kandidat sendiri, sekiranya kandidat punya kecukupan uang, atau bisa bareng dengan partai, sekiranya partai juga punya uang, atau kemudian kita gotong royong semuanya. Partai Gerindra tidak mutlak mempersoalkan perihal biaya kandidat kepala daerah untuk maju dalam pilkada. Hal tersebut bersifat situasional dan dapat didiskusikan antara kandidat dan partai pengusung sehingga diusahakan secara gotong royong. Gerindra menganggap biaya saksi sebesar 40 miliar harus dipahami sebagai bentuk kesiapan demi kesuksesan kandidat itu sendiri dan juga kelancaran pilkada. Femi Laubela, Muhammad Rinto, Berita 1, Jakarta. Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno memastikan tidak pernah dimintai uang sebagai mahar ketika dirinya dan Anies Baswedan mencalonkan diri pada Pilgub DKI Jakarta tahun lalu. Sandi pun yakin Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto juga tidak meminta mahar saat mencalonkan Joko Widodo dan Basuki Cahayapurnama pada Pilgub DKI Jakarta tahun 2012. Saat itu Jokowi Ahok diusung oleh Gerindra dan PDI Perjuangan. Meski demikian, Sandi mengaku terjun di dunia politik membutuhkan anggaran besar. Buktinya saat Pilkada DKI 2017, Anies Sandi menggelontorkan uang 100 miliar rupiah untuk biaya kampanye, kegiatan koordinasi, sosialisasi, dan juga termasuk operasional posko. Sandi mengklaim anggaran itu berasal dari kantongnya sendiri. Selanjutnya Sandi berharap semua kandidat yang tengah berjuang di Pilkada serentak 2018 mengedepankan politik yang saling merangkul, bukan saling menyikut. Nggak ada sama sekali. Pak Prabowo dan sangat profesional, dan itu sudah terbukti waktu mencalonkan Pak Jokowi dan Pak Ahok, waktu saya dan Mas Anies juga sama. Dan memang kalau politik itu berbiaya. Kemarin kita menghabiskan lebih dari 100 miliar. Jadi itu yang diinginkan sebetulnya oleh Gerindra, dan jangan sampai nanti kita sudah mencalonkan nggak memiliki pendanaan. Saya waktu itu bisa meyakinkan Pak Prabowo, dan itu semua kita laporkan secara transparan. Diaudit, dilaporkan ke KPK juga. Jadi alhamdulillah Pak Dirman juga sama prosesnya, Majen Sudrajat juga sama. Jadi saya doakan semua teman-teman yang lagi berjuang di daerah, mari kita gunakan politik itu sebagai silaturahim, politik yang saling merangkul bukan saling menyikut. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semuanya. Om Swastiastu,
Namo Buddhaya, salam kebajikan. Merdeka! 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 Yang saya hormati, yang kita sayangi bersama, Presiden kelima Republik Indonesia dan Ketua Umum PDI Perjuangan Ibu Hajah Megawati Soekarno Putri, beserta seluruh jajaran pengurus DPP, DPD, DPC, PAC, ranting, anak ranting, seluruh Satgas PDI Perjuangan yang saya hormati dan yang saya banggakan. Yang saya hormati Wakil Presiden Republik Indonesia, Bapak Haji Muhammad Yusuf Kalla. Yang saya hormati Wakil Presiden ke-6 Republik Indonesia, Bapak Tri Sutrisno. Yang saya hormati Wakil Presiden ke-11 Republik Indonesia, Bapak Budiono. Yang saya hormati Ketua MPR Republik Indonesia, para Menteri Kabinet Kerja. Yang saya hormati Ketua Umum partai-partai politik yang hadir, segenap kader dan keluarga besar PDI Perjuangan, hadirin dan undangan yang berbahagia. Pertama-tama, saya ingin mengucapkan selamat ulang tahun ke-45 PDI Perjuangan. Selamat ulang tahun Partai Pejuang Demokrasi. Selamat ulang tahun partainya Wong Cilik. Ibu Megawati Soekarno Putri, seluruh kader yang berbahagia. Perjalanan 45 tahun tadi sudah disampaikan banyak oleh Ibu Ketua Umum, telah menorehkan catatan kebesaran PDI Perjuangan. Rintangan yang berat berhasil dilalui. Semangat perjuangan tidak pernah padam. Kekompakan tidak pernah pudar. Kepemimpinan yang kuat tidak ada yang menyaksikan. Dan gotong royong selalu memperkokoh partai. Perjalanan 45 tahun telah mengokohkan PDI Perjuangan sebagai partai yang memperjuangkan kepentingan wong cilik, yang memegang teguh cita-cita pendiri bangsa, yang meneruskan kiprah besar Bung Karno, yang memperkokoh Bhinneka Tunggal Ika, dan yang memegang teguh ideologi bangsa, memegang teguh Pancasila. Kita semuanya bangga PDI Perjuangan telah membesarkan banyak tokoh lokal maupun nasional, telah menyumbangkan berbagai gagasan-gagasan pembangunan, telah bekerja nyata untuk bangkitnya Indonesia Raya. Indonesia untung memiliki PDI Perjuangan yang militan kadernya, yang demokratis, yang visioner tanpa melupakan sejarah bangsa. PDI Perjuangan adalah pendukung penting visi dan pembangunan Indonesia sentris, pendorong terwujudnya poros maritim dunia, dan pendukung pelaksanaan nawacita di seluruh Nusantara. Indonesia juga beruntung memiliki PDI Perjuangan yang merupakan gambaran kebinekaan Indonesia, yang ketunggal ikaannya selalu memperkuat semangat persatuan Indonesia,
yang selalu mendukung perjuangan melawan kemiskinan, melawan keterbelakangan, dan melawan ketimpangan. Ibu Megawati Soekarno Putri, Bapak Ibu sekalian, seluruh kader PDI Perjuangan. Saya percaya ada satu kata yang membuat PDI Perjuangan tetap kokoh berdiri, yaitu gotong royong. Gotong royonglah yang membuat kita bisa bersatu dalam satu rampak barisan. Gotong royonglah yang membuat kita yakin bahwa kita akan mampu berjuang untuk satu tujuan mulia. Gotong royonglah yang membuat kita yakin bahwa PDI Perjuangan akan terus-menerus menjadi wajah perjuangan rakyat Indonesia. Tentu saja perjuangan kita belum berakhir, pengabdian belum selesai, tugas sejarah kita masih berlanjut. Indonesia harus menjadi negara maju, Indonesia harus terbebas dari kemiskinan, Indonesia harus menjadi negara pemenang, Indonesia harus berperan dalam kepemimpinan dunia. Karena itu saya ingin bertanya kepada seluruh kader-kader PDI Perjuangan, kepada kader-kader ideologis Bung Karno yang hadir pada sore hari ini. Apakah saudara-saudara siap untuk terus melanjutkan perjuangan Bung Karno menjadikan Indonesia sebagai negara maju? Apakah saudara-saudara siap untuk bergotong royong mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia? Pertanyaannya belum selesai sudah dijawab, siap. Artinya semangat sekali. Terima kasih. Saya yakin Ibu Megawati Soekarno Putri pasti merasa bangga, sangat bangga mendengar pekikan semangat seluruh kader PDI Perjuangan yang hadir pada sore hari ini. Kita harus terus fokus bekerja untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, mengurangi ketimpangan, dan menurunkan angka kemiskinan. Kita tidak boleh berhenti bekerja untuk menghadirkan Pancasila. Kita harus terus-menerus menjaga persatuan Indonesia di tengah pilihan dan kerjasama politik yang berbeda-beda. Kita harus bekerja keras untuk menghadirkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sekali lagi, peran kader PDI Perjuangan semua sangat dibutuhkan dan dinantikan. Kita ditunggu untuk bergotong royong bersama rakyat untuk mewujudkan keadilan sosial, untuk membumikan Pancasila di bumi pertiwi, untuk membuat ideologi betul-betul bekerja dan dirasakan oleh rakyat. Saya rasa itu sedikit yang bisa saya sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Sekali lagi, Dirgahayu PDI Perjuangan, Dirgahayu PDI Perjuangan, Dirgahayu PDI Perjuangan, merdeka, merdeka, merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya. Terima kasih kepada Bapak Presiden yang kami hormati. Berkenan Bapak Presiden untuk bisa tetap ada di atas panggung karena kita akan melanjutkan acara dengan pemotongan tumpeng.